Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis Tax Corner, Nina Amelia hadir kembali membawa pertanyaan Ibu Lia di Jakarta Selatan yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pak Agus, apabila perusahaan kami memberikan fasilitas pulsa handphone, apakah masih berlaku ketentuan pembebanannya hanya 50% berdasarkan KEP 220 tahun 2002? Dan apakah pemberian pulsa ini merupakan objek PPh 21 bagi karyawan? Pertanyaan kedua, apakah pembayaran fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi swasta merupakan kenikmatan bagi karyawan yang dikenakan PPh 21? Ibu Lia di Jakarta Selatan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Kalau perusahaan biasanya kan memberikan imbalan kepada karyawannya itu, ya biasa imbalan dalam bentuk gaji dan tunjangan, kan biasanya pemberian dalam bentuk uang ya. Biasanya dibayarkan secara langsung, bisa melalui transfer atau biasakan juga melalui uang tunai seperti itu. Nah, jadi istilahnya ini ada namanya benefit in cash. Nah, tapi juga kadang seringkali perusahaan juga memberikan imbalan dalam bentuk lain. Misalkan pemberian dalam bentuk barang atau pemberian dalam bentuk fasilitas tertentu. Nah, istilahnya ini adalah imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan atau biasa disebut benefit in kind. Nah, jadi contohnya apa ya imbalan dalam bentuk natura tadi ya. Jadi misalkan imbalan dalam bentuk pemberian barang kepada karyawan. Misalkan pemberian makanan atau pemberian bingkisan kepada karyawan ya, bingkisan hari raya atau pemberian beras ya kepada karyawan seperti itu. Nah, sedangkan kalau imbalan dalam bentuk kenikmatan ya itu misalkan pemberian fasilitas mobil ya, mobil perusahaan ya, penggunaan mobil perusahaan. Nah, ini dalam bentuk fasilitas kenikmatan. Nah, juga ada lagi misalkan pemberian fasilitas rumah dinas ya atau pemberian fasilitas pengobatan. Nah, inilah yang disebut namanya kenikmatan. Nah, jadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di situ disebutkan kalau natura dan atau kenikmatan itu adalah objek pajak penghasilan. Ya, jadi memang berbeda dengan Undang-Undang PPh sebelumnya yang mana mengatur bahwa untuk natura dan atau kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak. Nah, tapi sekarang ini dengan berlakunya Undang-Undang 7 2021 untuk natura dan kenikmatan itu adalah objek pajak. Nah, artinya bagi pihak yang menerima natura dan kenikmatan ya apabila misalkan dia wajib pajak orang pribadi maka dikenakan pemotongan PPh pasal 21 ya oleh si pemberi seperti itu. Nah, sedangkan kalau penerimanya adalah wajib pajak badan maka dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Lia ya di sini Ibu Lia kan menanyakan apakah kalau perusahaan memberikan fasilitas pulsa handphone. Nah, apakah berlaku ketentuan pembebanannya hanya 50% berdasarkan KEP 220 tahun 2002. Nah, dan juga apakah pemberian pulsa ini merupakan objek PPh 21 bagi karyawan. Nah, dan juga Ibu Lia juga menanyakan apakah fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan kenikmatan bagi karyawan yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, jadi begini Bu Lia, jadi kalau kita lihat di aturan di teknisnya ya terkait untuk natura dan kenikmatan ini itu diatur di PMK 66 tahun 2023. Ya mana di situ mengatur mengenai jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, salah satunya adalah peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja. Antara lain seperti apa? Seperti komputer, laptop, maupun handphone, telepon seluler seperti itu. Nah, beserta sarana penunjangnya. Seperti apa? Misalkan pulsa atau sambungan internet ya yang mana diterima oleh si pegawai untuk menunjang pekerjaan si pegawai tersebut tentunya. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan Bu Lia, untuk pemberian pulsa kepada karyawan sehubungan dengan menunjang pekerjaan karyawan tersebut maka tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21 ya. Jadi atas pemberian pulsa itu ya, pembayaran fasilitas pulsa kepada karyawan ya itu tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21 kepada karyawan tersebut. Nah, jadi dengan berlakunya Undang-Undang HPP yang Undang-Undang 7 2021 dan aturan lebih lanjut teknisnya itu di PP 55 2022
dan aturan teknisnya lagi di PMK 66 tahun 2023. Jadi untuk ketentuan pembebanan sebesar 50% ya untuk biaya telepon, pulsa, kendaraan ya yang diatur di Cap 220 tahun 2002 ya, itu menjadi tidak berlaku sebenarnya. Tapi memang kalau kita lihat di aturannya di PMK 66 pun itu tidak mencabut ya, tidak mencabut Cap 220. Tapi karena di sini kan Cap 220 itu jadi sudah tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi ya. Jadi aturan lebih tinggi kan jelas ya. Jadi kita lihat dari peraturan Menteri Keuangan, di atasnya lagi ada peraturan pemerintah, bahkan undang-undang seperti itu. Nah, jadi menurut saya kita perlu kiranya mencermati asas lex superior derogat legi inferiori. Nah, artinya apa? Artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita sejalan dengan hal ini, artinya untuk pemberian biaya pulsa kepada karyawan sepanjang memang itu menunjang pekerjaan karyawan dan biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, ya, seharusnya dapat dibebankan 100%. Ya. Tidak perlu dikoreksi 50%, ya. Dan bukan merupakan objek PPh pasal 21 bagi karyawan. Nah, dan menjawab pertanyaan selanjutnya untuk terkait pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan yang mana dibayarkan kepada perusahaan asuransi ya, itu bukan termasuk natura dan atau kenikmatan. Tetapi itu merupakan penghasilan bagi si karyawan ya, yang mana merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Nah, dasar hukumnya di mana? Nah, kalau kita lihat di dasar hukumnya itu jelas di Undang-Undang PPh ya. Di pasal 4 ayat 1 huruf N ya, di situ disebutkan kalau premi asuransi itu merupakan objek pajak penghasilan seperti itu. Oke, demikian dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Lia dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.